Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Raffi Sabekti, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sriwijaya Madura, NIM 1904111000087. Di sini saya akan menerangkan jawaban untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah komputasi numerik. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Soal pertama, buatlah program aplikasi untuk menentukan polinomial derajat kurang dari sama dengan 5 menggunakan selisih terbilang atau divided difference Newton dari tabel berikut. Seperti ini tabelnya. Sebelum masuk ke kode program yang saya kerjakan, terlebih dahulu saya akan menerangkan teori saya untuk menghitung polinomial selisih terbagi Newton. Nah, untuk caranya saya mendapatkan referensi dari modul ini. Untuk rumus yang saya gunakan menggunakan ini, dimana Pn X sama dengan Fx0 ditambah X min X0 dikali Fx1 X0 ditambah X dikurangi X0 X dikurangi X1 Fx3 X1 X0 ditambah X min 0 dikali X min X1 sampai seperti ini dan seterusnya. Tergantung nilai dari n nya. Oke. Nah, sebelum membuat ini, terlebih dahulu kita buat suatu tabel seperti ini, di mana ST atau rumus Fx, X0 ini yang seperti ini juga adalah sebuah rumus selisih terbagi untuk menghitung nilai yang ada pada rumus ini. Untuk rumus selisih terbagi ini dapat dilihat di sini, di mana Fx1, Xj sama dengan Fxi dikurangi Fxj per Xi dikurangi Xj. Kalau Fxi Xj Xk sama dengan Fxi Xj dikurangi Fxj Xk per Xi min Xk, dimana rumus ini dapat dihitung menggunakan rumus yang ini. Begitu pula rumus seterusnya. Oke, lanjut ke kode programnya. Oke, sebelum lanjut ke kode programnya, sebelumnya saya sudah menghitung nilai dari soal ini di dalam Excel seperti ini. Oke. Untuk yang pertama-tama, nilai dari X dan Y saya masukkan ke dalam sebuah list Python seperti berikut ini. Dan untuk X yang saya cari, saya menggunakan nilai 7. Untuk pertama-tama saya membuat sebuah list kosong dengan isian nilai 0
list kosong ini yang nantinya akan saya buat berisi dengan rumus yang ada. Untuk list ini membentuk suatu matriks seperti ini. Jadi list ini digunakan untuk menampung data seperti ini, layaknya seperti ini. Jadi perhitungannya nanti akan lebih mudah. Oke, kita mungkin run dulu ya agar lebih jelas. Nah, dimana saya buat sebuah list Python 2 dimensi seperti ini. Nah, dimana kita lihat di sini, dimana ini adalah indeks indeks 0,0, ini adalah indeks 0,1, indeks 0,2, indeks 0,3 dan seterusnya. Untuk ini indeks 1,0, indeks 2,0, indeks 3,0 dan seterusnya. Jadi saya buat seperti ini. Nah, oke, mungkin itu dapat dimengerti ya tentang list 2 dimensi saya. Yang pertama-tama saya akan memasukkan nilai dari Y atau fx ke dalam matriks atau list 2 dimensi saya seperti berikut ini. Ini adalah nilai awal yang ada di sini. Nah, nilainya yang ini tadi, yang fx atau Y tadi ya. Nah, mana tadi? Ini. Nah, jadi masuk seperti ini, dimasukkan seperti ini. Jadi list yang ini yang saya blok ini adalah yang dimasukkan karena ini adalah nilai yang awal diketahui, dan selisih terbilangnya nanti nilainya adalah yang kita akan hitung dengan kode program yang ada di bawahnya. Oke. Nah, mohon maaf. Nah, yang sini ya. Oke. Bentar. Seperti ini. Oke. Nah, ini adalah kode program yang saya gunakan untuk membuat tabel selisih terbilang. Nah, jadi nilai dari tabel ini saya menggunakan kode program yang ini, dimana nanti kode programnya ini akan memasukkan nilai serta menampilkan nilai untuk memasukkan nilainya ke dalam list st atau yang kita definisikan tadi, sebuah list kosong tadi ya. Lalu menampilkannya seperti ini. Ya, jadi nilainya ini sama. Mungkin saya buat ini ya, supaya jelas. Nah, jadi nilainya itu sama dengan ini. ST pertama nilainya sama, ST kedua nilainya sama, ST ketiga nilainya sama, itu juga ST kelima. Lalu menampilkan ini matriks yang sudah jadi tadi. Matriks ini adalah sama dengan matriks yang
ditampilkan di sini. Nah, sini untuk rumusnya yang ini, dapat diketahui dengan rumus yang ini tadi, yang sudah saya terangkan tadi ya. Nah, ini dengan menggunakan rumus itu tadi, selanjutnya saya akan terangkan kode yang selanjutnya, di mana kode yang ini digunakan untuk menghitung rumus utama kita yang ada di sini. Nah, di mana fx0 ini adalah nilai yang awal tadi. Nah, jadi nilai yang awal tadi dihitung dengan rumus yang sudah kita ketahui tadi, dengan rumus ini, dengan kode program yang ini. Jadi rumus ini saya menggunakan kode program ini untuk menghitungnya. Selanjutnya hasilnya saya outputkan seperti ini. Jadi dapat diketahui hasilnya untuk mencari X7 hasilnya adalah 254,5. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Buatlah program aplikasi metode iterasi Jacobi sampai iterasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berikut. Oke. Sama dengan soal yang pertama tadi, sebelum lanjut ke kode programnya, saya akan terangkan tentang metode Jacobi terlebih dahulu. Nah, syarat sistem persamaan dapat dihitung menggunakan metode Jacobi adalah dengan seperti ini. Semisal untuk persamaan yang pertama ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai X, maka koefisien pada nilai X harus lebih besar dari jumlah koefisien yang lainnya. Begitu pula nilai Y, maka untuk menghitung nilai Y, maka koefisien dari Y harus lebih besar dari jumlah koefisien lainnya. Begitu pula untuk variabel Z. Sedangkan yang dapat kita ketahui di sini bahwa sistem persamaan ini tidak memenuhi daripada syarat dari Gauss bahwa sistem persamaan tersebut dapat dihitung dengan metode Gauss-Jacobi. Karena memang soalnya dibuat seperti ini, maka saya akan tetap membuat suatu program yang dapat menghitung sistem persamaan ini. Oke, programnya seperti ini. Mungkin saya run dulu. Oke. Bentar. Nah, untuk setiap persamaan saya masukkan ke dalam sebuah list. Ini untuk indeks yang ke-0 semuanya saya buat nilainya 0. Ini hanya untuk mempermudah saja. Seperti ini ya. Jadi saya masukkan ke sini. Oke, untuk menghitungnya saya
memanggil function Jacobi method dengan parameter persamaan yang saya ingin hitung tadi, di mana saat masuk ke function Jacobi, parameter tadi langsung dimasukkan ke variabel persamaan 1, 2, dan 3. Setelah itu dilakukan pengecekan. Pengecekan di sini sama seperti yang ada di cara pengerjaan modul ini, bahwa sebelum sistem persamaan dihitung menggunakan metode Jacobi, harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sistem persamaan tersebut dapat dihitung dengan metode Jacobi atau tidak. Oke, ketika mengeksekusi blok kode ini akan mengeksekusi function cek persamaan. Function ini digunakan untuk menghitung syarat apakah sistem persamaan tersebut dapat dihitung dengan Jacobi atau tidak. Oke, lanjut. Mungkin itu sudah cukup paham dan mudah dimengerti. Oke. Nah, lanjut ke sini ya. Ini kenapa saya menggunakan if-nya true. Ini berfungsi agar kodenya dapat tereksekusi tanpa harus memikirkan apakah sistem persamaan ini sesuai atau dapat dikerjakan menggunakan metode Jacobi atau tidak. Jika saya menggunakan yang ini, maka pengecekannya itu tetap digunakan. Jadi dapat diketahui apakah persamaan tersebut lebih dari sesuai dengan syarat pengecekan ini atau tidak dengan percabangan ini untuk mengecek apakah sistem persamaan ini layak untuk dihitung dengan Jacobi atau tidak. Kita coba run saja. Jika di run, maka dapat menampilkan syarat tidak terpenuhi, karena pada hakikatnya sistem persamaan ini menurut modul ini tidak dapat dihitung menggunakan metode Jacobi, sehingga yang ini tadi membuat blok kode di dalam else tereksekusi dan menampilkan bahwa syarat tidak terpenuhi. Karena pada soal memang harus menghitung sistem persamaan tersebut, maka saya buat perjabakannya menjadi berkondisi true. Oke, untuk nilai awal, untuk tebakan awalnya saya menggunakan X0, Y0, dan Z0 dengan nilai 0 semua. Hal ini untuk mempermudah untuk perhitungan setiap iterasi nantinya. Nah, ini saya buat sebuah list untuk memasukkan nilai dari X, Y, Z. Nah, selanjutnya
untuk mendapatkan nilai dari XR, YR, ZR ini memanggil fungsi hitung hasil rumus. Nah, yang ini tadi adalah iterasi ke-0, sedangkan yang ini adalah iterasi yang pertama. Pada iterasi pertama memanggil fungsi hitung rumus. Fungsinya ada di sini. Fungsi ini akan melakukan perhitungan setiap iterasi nantinya. Jadi hasil pengurangan dibuat iterasi karena program akan lebih efektif. Nah, jadi setiap iterasi selain 0 akan dihitung dengan fungsi ini. Jadi per iterasi pertama ini dan iterasi ke-0 ini dapat ditampilkan di sini. Ini iterasi yang ke-0, ini iterasi pertama. Untuk iterasi pertama ini nilainya dapat diketahui dari fungsi hitung hasil rumus yang ini. Oke, selanjutnya masuk ke looping while ini. Jadi looping while ini untuk menghitung iterasi kedua dan seterusnya. Pada looping while ini diberi kondisi sesuai dengan syarat pemberhentian suatu iterasi menurut modul ini, di mana jika iterasi yang iterasi sebelumnya dan yang baru itu memiliki nilai yang sama ataupun berdekatan, maka iterasi tersebut dapat dihentikan seperti yang ada pada contoh ini. Nah, cara kerja dari looping ini seperti sama dengan yang ada pada contoh pengerjaan soal ini. Lalu masuk ke sini, ini langsung untuk iterasi yang pertama langsung mengeksekusi iterasi kedua sehingga didapatkan nilai iterasi yang kedua, lalu mengeksekusi iterasi ketiga, lalu menampilkannya. Lalu untuk yang ini saya terangkan nanti saja. Lalu looping lagi untuk mengecek. Oke. Jadi setelah nanti iterasi 2, 3 dicek lagi apakah akan dilakukan iterasi lagi atau tidak. Kalau memang sudah sama, maka kan ini hasilnya nanti false, maka akan menghentikan program yang ada di sini. Nah, untuk ini yang print ini untuk menampilkan iterasi yang kedua, ketiga tadi. Untuk i ini untuk memberi nomor iterasi keberapa seperti ini. Nah, ini iterasi ke-0, iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang saya lupa. Yang CMRS ini adalah untuk ini untuk kompres angka desimal maksimal 4 angka di belakang koma. Nah, fungsi ini karena kan dapat kita lihat bahwa mungkin kurang jelas ya kalau melihat contoh yang ini, karena perhitungannya ini menggunakan sistem persamaan yang tidak memenuhi ini
syarat dari metode Jacobi. Nah, pembuktiannya jika oke, saya akan terangkan yang bagian looping ini. Nah, fungsi dari bagian looping ini untuk mencegah kode program masuk ke iterasi ke-10. Kenapa saya memberi looping ini dan untuk mencegah kode program tidak masuk ke iterasi ke-10? Karena seperti yang saya terangkan tadi, bahwa sistem persamaan ini tidak dapat dihitung menggunakan metode Jacobi. Misal kita tidak menggunakan kode ini, apa yang akan terjadi? Nah, terjadi infinity loop. Oke, saya berhentikan dulu ya. Oke. Nah, akan terjadi infinity loop karena ini tidak bisa memenuhi persamaan ini, sehingga hasil dari while, kondisi dari while selalu bernilai true. Nah, fungsi dari ini untuk mencegah terjadinya infinity loop seperti ini. Nah, seperti berikut ini. Jadi ini untuk pencegahan saja. Oke, masuk ke CMRS tadi. Jadi fungsinya ini, untuk melakukan kompresi angka desimal maksimal 4 angka di belakang koma. Nah, saya tunjukkan lagi yang bagian modul tadi. Nah, ini nilainya itu gak sama persis, tapi berdekatan. Nah, ini dapat dikatakan sama karena berdekatan. Karena juga dilakukan kompresi angka. Seperti halnya yang saya lakukan dengan kompresi angka pada ini. Mungkin saya akan contohkan yang sistem persamaan yang lain ya, yang tidak sesuai dengan soal yang ada. Nah, ini adalah sistem persamaan yang sama dengan yang ini. Maaf, ini. Mungkin saya bikinkan dulu. Oke. Nah, ini sistem persamaan saya buat sama. Jadi looping ini dapat berhenti dengan hasil sekian. Coba saya run ya. Nah, looping ini dapat berhenti dengan hasil sekian yang sama dengan yang ada di sini, sama dan mendekati. Jadi kita coba pembuktian tanpa adanya pencegahan untuk masuk ke looping ke 10 dan seterusnya. Jadi ketika tidak menggunakan kode program ini, program dapat melakukan looping lebih dari 10. Kita coba apakah terjadi infinity loop seperti yang ada pada seperti ketika kita menggunakan sistem persamaan yang ada di soal tadi. Nah, hasilnya tetap sama, bahwa dapat kita lihat di sini tidak terjadi infinity loop seperti yang tadi. Jadi ini membuktikan bahwa kode program yang sistem persamaan yang ini tadi memang benar
ini tidak bisa dikerjakan menggunakan metode Jacobi. Dapat pembuktiannya itu saran dulu mungkin. Nah, oke. Pembuktinya itu ada di sini tadi, terjadi infinity loop bila tidak dilakukan penyetopan di iterasi ke-9 dan juga pengecekan yang ada membuktikan bahwa program ini berdasarkan ini program ini tidak dapat sistem persamaan ini tidak dapat digunakan untuk menghitung metode Jacobi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa program ini sudah sesuai dengan modul yang ada di sini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata atau mungkin penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas juga dapat bertanya di kolom komentar YouTube. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.